Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya di sini sebagai moderator dalam kegiatan pengimbasan modul budaya positif calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh teman kita, narasumber kita, Ibu Dani Fida. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Artisia Hanisa. Unit kerja saya di SD Negeri Kebobuyang, Kecamatan Jabon. Jadi saya masih satu kecamatan dengan Ibu Dani. Saya juga CGP Angkatan 4, jadi kami dapat tugas bersama-sama untuk menyampaikan atau melakukan pengimbasan mengenai materi budaya positif. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan kepada kita sehingga siang ini kita dapat melaksanakan pertemuan secara virtual. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas peran beliau yang menunjukkan jalan kebenaran bagi kita. Jadi hari ini Ibu Dani Fida akan menyampaikan materi pengimbasan dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Jadi di dalam modul 1.4 ada beberapa hal terkait budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah, antara lain nilai-nilai atau keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, lalu ada restitusi. Apa itu restitusi, posisi kontrol guru? Nanti akan kita dengarkan dari Ibu Dani. Jadi sebelum pengimbasan disampaikan oleh Ibu Dani, saya akan membacakan beberapa peraturan, antara lain mohon bagi peserta ketika pengimbasan sedang berlangsung, mohon di-mute suaranya. Nanti boleh dibuka ketika ingin menyampaikan pendapat atau bertanya. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau berpendapat, silakan menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia di perangkat Bapak Ibu semua. Baiklah, kami persilakan kepada Ibu Dani Fida untuk menyampaikan materi pengimbasan pada siang hari ini terkait modul 1.4 budaya positif. Silakan Ibu Dani. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman untuk menyampaikan hasil pengimbasan seperti yang disampaikan oleh Bu Titis. Saya langsung akan meng-share materinya. Apakah slideshow yang sudah tampil di layar panjenengan semua Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Baik, budaya positif. Budaya positif di sekolah. Konsep budaya positif pada awalnya yaitu merupakan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Apa itu miskonsepsinya? Nah, miskonsepsi tentang kontrol bahwa kita seolah-olah sebagai seorang guru mampu mengontrol murid kita. Padahal pada dasarnya manusia, murid kita itu memilih untuk melakukan sesuatu berdasarkan kehendak mereka sendiri. Mereka mau melakukan apa yang mereka inginkan, itu juga berdasarkan apa yang mereka mau, baik perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik. Kita tidak bisa mengontrol atas hal apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian miskonsepsi yang kedua tentang kontrol yaitu bahwasannya kita seolah-olah bahwa kritik yang kita berikan itu membuat orang merasa bersalah
atau dapat menguatkan karakter seseorang. Contohnya, apabila kita memberikan kritik yang terlalu tajam kepada murid kita, misalnya dengan memberikan masukan yang negatif atau mengatakan bahwa mereka kurang bagus dalam hal tertentu, itu akan membuat mereka semakin menancapkan hal buruk tentang dirinya, bahwa mereka akan berpikir bahwa memang benar dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut. Seolah-olah kritik yang kita berikan itu membuat mereka akan menjadi lebih baik ke depannya. Tetapi hal ini adalah miskonsepsi. Hal tersebut malah akan memperburuk keadaan. Kemudian miskonsepsi yang ketiga tentang teori kontrol, yaitu tentang kontrol, yaitu seolah-olah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa murid-muridnya, untuk memaksa anak-anaknya. Kebanyakan orang dewasa itu mereka merasa bahwa murid-muridnya atau kita sebagai guru menjadi lebih baik itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Jadi mereka kita arahkan untuk menjadi lebih baik, kita percaya bahwa kita yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan mereka lebih baik. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka stimulus respon melawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang awalnya kita berpikir bahwa pada teori stimulus respon tentang dunia, kita berpikir bahwa realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan murid kita itu sama, satu dengan yang lainnya. Padahal pada teori kontrol tentang dunia diluruskan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda, satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikir pada teori stimulus respon, kita berpikir semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita pada teori sebelumnya. Pada teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berpikir bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada teori stimulus respon. Pada teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Diluruskan oleh teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya dalam stimulus respon, motivasi ekstrinsik atau eksternal itu lebih penting, tetapi diluruskan oleh teori kontrol bahwa motivasi itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya, pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kita berpandangan seperti itu. Diluruskan oleh teori kontrol bahwa Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pada stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita melakukan sebuah pemaksaan karena kita beranggapan bahwa hal tersebut adalah benar adanya, karena pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi diluruskan oleh teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus adalah menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Pada stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang kalah. Diluruskan oleh teori kontrol bahwa model berpikir itu adalah menang-menang, tidak ada pilihan menang kalah. Nah, selanjutnya mari kita ubah diseminasi kali ini adalah mari kita ubah cara pandang kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya di sini, mari kita ubah paradigma kita lama tentang dunia, bahwasannya murid kita itu sama satu dengan yang lainnya. Kalau kita melakukan sesuatu
tidak berhasil, maka bujukan adalah paksaan adalah hal yang kita lakukan. Mari kita ubah ke teori kontrol seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan berbeda, semua perilaku memiliki tujuan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, maka itulah mengapa budaya positif di sekolah diperlukan. Dari paradigma lama tadi, mari kita ubah menuju budaya positif menggunakan teori kontrol yang saya jabarkan tadi. Mengapa budaya positif di sekolah diperlukan? Yaitu untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Apa ya profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian pelajar yang mandiri, pelajar yang bernalar kritis, pelajar yang bergotong royong, pelajar berkebinekaan global dan kreatif. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia untuk menciptakan atau membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Tentunya dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pertanyaannya sekarang, cara membangun lingkungan positif seperti apa? Membangun lingkungan positif yaitu melalui peran guru. Yang pertama, membangun keyakinan atau visi sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun strategi. Yang ketiga, menjalankan peran dengan paradigma baru. Hal ini nanti kita akan bahas satu persatu, bahwasannya membangun lingkungan positif melalui peran guru dengan langkah atau hal-hal yang saya kelompokkan menjadi 3 bagian tersebut. Bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif? Cara yang dilakukan dengan menerapkan berbagai bentuk disiplin di sekolah. Namun, mari kita tinjau kembali bagaimana dampak penerapan hal tersebut terhadap murid-murid kita, bagaimana sikap mereka terhadap guru, teman, dan lingkungan sekitar, apakah sudah menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif? Nah, kalau diingat-ingat kembali, bagaimana sikap murid-murid kita terhadap kita sebagai guru, kadang kita bertemu dengan anak-anak, kita bandingkan dengan murid-murid pada zaman sebelum zaman-zaman sekarang. Ada nilai yang dipertahankan yaitu rasa hormat terhadap guru. Dan semakin lama semakin memudar. Ada apa ya dengan hal tersebut? Kemudian sikap mereka terhadap teman-temannya, terjadi bullying, kadangkala juga terjadi pelanggaran disiplin. Nah, kenapa? Padahal kita sudah menerapkan bentuk disiplin di sekolah. Apakah ada yang salah dengan hal ini? Mari kita bahas. Selama ini kita meyakini bahwa tepat untuk meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan kita, karena kita merasa bahwasannya hal tersebut merupakan tanggung jawab kita untuk memaksa murid demi suatu kebaikan. Setelah memahami teori tentang ilusi kontrol tadi dan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol tadi, bagaimana seharusnya penerapan yang sesuai dengan konsep disiplin positif? Nah, bagaimana disiplin yang kita terapkan? Mari menyamakan model berpikir. Sebelum membahasnya, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Konsep disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seringkali dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi ternyata disiplin di sini merupakan salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Kita harus disiplin maka kita tidak nyaman. Nah, bagaimana supaya karena kita miskonsepsi di sini tentang disiplin. Hakikat disiplin sebenarnya itu apa sih? Hakikat disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sumupun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Menurut Diana Goosen dalam Restructuring School Discipline bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi intinya semuanya, keduanya itu bahwasanya disiplin terbangun dari keinginan dari dalam diri seseorang atau motivasi internal. Berbeda sekali dengan teori stimulus respon bahwa disiplin berasal dari motivasi eksternal atau dari orang lain. Seseorang akan disiplinkan, akan mampu disiplin apabila diberi respon oleh orang lain atau diberi perintah oleh gurunya. Kamu harus duduk, maka mereka baru disiplin. Padahal menurut teori kontrol, bahwasannya disiplin itu adalah motivasi dari dalam diri yang timbul dari orang tersebut, murid itu sendiri, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Jadi konsep-konsep tadi yang tidak sama, mari kita samakan bahwasanya disiplin itu seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan terhadap seseorang. Nah, mari kita mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Oke, mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar atau tingkatan paling terendah seseorang melakukan sesuatu yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, seseorang melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan melakukan sesuatu tersebut karena takut dihukum, atau takut tidak nyaman, takut tidak enak dengan gurunya, atau takut dihukum oleh guru. Nah, motivasi yang terendah adalah motivasi tersebut. Kemudian naik setingkat lebih tinggi yaitu seseorang apabila sudah memiliki motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, motivasi yang kedua seseorang melakukan sesuatu yaitu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang murid melakukan sesuatu hanya karena gurunya memberi reward, gurunya memberi penghargaan, atau dia akan mendapatkan ranking kalau melakukan hal tersebut. Jadi dia semangat melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan reward atau ranking tadi, atau imbalan. Nah, jadi tidak berasal dari dalam diri sepenuhnya. Motivasi yang terbaik atau motivasi yang ketiga di mana kita bisa menghantarkan murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada saat murid kita sudah mencapai motivasi ini, motivasi ketiga, maka di situ kita dikatakan sudah berhasil mengantarkan motivasi self-disiplin mereka. Mereka merasa membutuhkan untuk menjalankan nilai-nilai tersebut, untuk menjalankan peraturan tersebut. Mereka sendiri yang sadar. Jadi ketika orang sudah mempunyai berada di motivasi ini, maka kita dikatakan bisa menghantarkan murid kita mencapai self-disiplinnya. Motivasi tertinggi manusia. Jadi dari yang mereka hanya sekedar mendapatkan hukuman, takut mendapatkan hukuman, hanya sekedar mendapatkan penghargaan, kemudian kita menghantarkan mereka mempunyai kesadaran bahwa
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, melakukan sesuatu untuk itu. Kemudian selanjutnya, nah, sampai di materi sini, di materi mengenal 3 motivasi perilaku manusia, apakah sebelum saya lanjutkan ke penerapan konsep disiplin positif, apakah ada pemahaman yang kurang berkenan di teman-teman semuanya? Apakah ada pertanyaan untuk menyamakan konsep kita sebelum kita mempelajari penerapan konsep disiplin positif ini? Monggo silakan moderator. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, raise hand dulu ya. Boleh 2 orang untuk sesi ini, boleh? Oke, ini ada Ibu Lestiawati Pakutungan. Oke. Monggo Ibu Lesti, silakan disampaikan Terima pertanyaannya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi materi yang setengah materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dani, sungguh luar biasa. Yang ingin saya tanyakan di sini, pada saat kita sudah tahu bahwa self-disiplin itu ada pada diri masing-masing seorang anak. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa self-disiplin itu terbangun juga karena dukungan dari keluarga. Pasti akan ada keluarga yang bisa memberikan bimbingan bahwa seorang anak itu memiliki disiplin, misalnya dia dari rumah sudah disiplin, otomatis untuk sampai ke sekolah juga akan terbawa. Jadi dari kebiasaan misalnya dia tepat waktu, semuanya dikerjakan terstruktur. Nah, di sini ada keluarga yang tidak juga menerapkan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami sebagai guru untuk mengetahui bahwa anak ini self-disiplinnya itu sudah sesuai seperti yang diterapkan dengan pendidikan yang nanti diharapkan paradigma terbaru saat ini. Kemudian cara kita untuk mengatasi anak yang mungkin self-disiplinnya seperti yang tidak kita harapkan seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, saya pakai monggo kita. Ya, sementara Ibu Lesti dulu. Silakan Ibu Dani untuk menjawab pertanyaan Ibu Lesti. Oke, sip, pertanyaan yang bagus sekali, betul sekali. Bahwasannya budaya positif di sini nanti kiranya kita bisa merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Yang mana yang pertama bahwa kita beranggapan bahwa disiplin itu motivasi eksternal, yang terpenting adalah kemudian dirubah menjadi motivasi internal. Nah, disinilah kita untuk memecahkan bahwasannya bagaimana siswa tersebut tidak tergantung kepada orang-orang yang ada di luar mereka untuk melakukan hal tersebut, menyadarkan dirinya untuk mempunyai motivasi terbaik tadi. Bagaimana caranya? Ini nanti kita bahas di penerapan konsep disiplin supaya mereka terbangun self-disiplinnya. Memang materinya memang separuh, tapi nanti ke depannya itu penerapan konsep disiplin positif nanti menuju hal tersebut. Bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan self-disiplin dengan motivasi terbaik tadi, tingkatan yang tertinggi, mereka sudah memahami atau meyakini nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk menjadikan mereka lebih baik, begitu. Betul sekali. Tetapi memang di sini tetap ada motivasi eksternal yang berasal dari, betul kata Bu Lesti tadi, dari dukungan orang tua, peran guru. Nah, nanti di sini akan tampak di mana self-disiplin itu tidak terbangun secara instan. Ada lingkungan-lingkungan di mana mereka itu bisa menjadikan mereka memahami pentingnya nilai-nilai kebajikan tersebut dalam diri mereka. Ada peran-peran guru, peran-peran lingkungan sekitarnya, dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus dipahami oleh seorang pembimbing kita sebagai seorang pendidik, begitu. Oke, terima kasih Bu Dani. Seperti itu ya Ibu Lesti.
Jadi sepertinya kita harus melanjutkan materi agar Bapak Ibu lebih tahu penerapan yang lebih mendetail untuk membangun motivasi internal begitu ya Bu Dani ya, Betul, dalam diri iya. siswa terutama ya. Oke, silakan dilanjut Ibu Dani. Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian tadi setelah kita mengenal 3 motivasi perilaku manusia, akan saya lanjutkan. Karena tadi saya sedikit beri jeda supaya konsep kita terbangun sama. Apa yang saya sampaikan, timbal baliknya sesuai dengan apa yang saya harapkan, ternyata memang alhamdulillah sudah direspon oleh teman-teman semuanya. Kemudian bagaimana penerapan konsep disiplin positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Bu Lesti, bagaimana ya self-disiplin terbentuk? Mereka memerlukan motivasi eksternal yang berasal dari teman, guru, atau dari orang tuanya, lingkungannya. Nah, di sini kita akan membangunnya dengan membuat keyakinan kelas, karena konsepnya adalah di sekolah, maka ranahnya adalah keyakinan di kelas. Kalau kita konsepnya budaya positif di rumah, maka kita akan mengaplikasikannya bagaimana bentuk keyakinan di rumah. Hal ini nanti bisa fleksibel dilakukan di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tetapi ini hanya pilot project-nya adalah di budaya positif sesuai dengan tujuan pembahasan, yaitu budaya positif di sekolah. Bagaimana konsep keyakinan kelas? Konsep keyakinan kelas berasal dari nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan di sini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Kalau kita bisa pahami itu, sekarang di sekolah kita itu prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam budaya karakter atau karakter apa yang ingin kita ciptakan, nilai-nilai bagus yang dipercaya itu apa. Contohnya seperti ini. Dalam bersepeda, mengapa kita mempunyai peraturan untuk memakai helm? Karena untuk keselamatan. Jawabannya seperti itu. Mengapa kita harus memakai masker? Karena untuk kesehatan. Nah, keselamatan atau kesehatan ini kita yakini sebagai bentuk suatu nilai atau nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Kita melakukan hal tersebut untuk keselamatan. Kita melakukan hal tersebut untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan disinilah yang merupakan keyakinan universal. Semua orang meyakini itu. Bukan berarti orang yang beragama Islam yang hanya meyakini atau orang yang beragama Katolik, Kristen, dan sebagainya. Tetapi semua orang merasa bahwa memakai helm merupakan bentuk keselamatan diri dan memakai masker juga bentuk untuk kesehatan. Walaupun mereka berbeda agama, suku, maupun negara. Konsepnya sama. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kita kan biasanya selama ini membuat peraturan kelas. Yang pertama, dilarang merokok misalnya. Kemudian misalnya dilarang terlambat misalnya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Disinilah yang membedakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi kita menggunakan konsep keyakinan tujuannya untuk menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Seperti apa ya? Kok bisa ya? Keyakinan kelas ini merupakan menimbulkan motivasi intrinsik daripada sebuah peraturan. Mari kita lihat pembentukan keyakinan kelas seperti saya tampilkan di slide, bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih? Ini kan panjenengan semua masih bertanya-tanya, seperti apa sih bentuk keyakinan itu kok menimbulkan motivasi intrinsik daripada peraturan? Sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya satu atau dua audiens di sini dibantu Kak Titis, bagaimana sih bentuk peraturan yang biasanya kita ketahui di sekolah untuk anak-anak atau di kelas untuk anak-anak? Monggo, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin di kelas kita sudah menerapkan peraturan kelas. Silakan disampaikan. Silakan menggunakan fitur raise hand supaya kita tahu nanti bentuk perbedaannya dengan keyakinan kelas. Tentu kan di kelas kan kita pasti membuat peraturan-peraturan ya sebelumnya. Jadi, Ibu Lesti lagi nih, coba Ibu Lesti ingin menyampaikan peraturan di kelas beliau, coba. Oke, monggo Ibu. Tadi yang raise hand yang tadi belum tak matikan tadi, gak apa-apa deh. Jadi kalau biasanya peraturan kelas atau lebih dikenal tata tertib ya, kalau di kelas saya tata tertib kelas mungkin ya. Biasanya di sini memakai seragam yang rapi, kemudian memberikan mengucapkan salam pada saat memulai pembelajaran. Biasanya yang hal sederhana seperti itu untuk tata tertib di kelas. Nah, ini saya penasaran bagaimana sih bentuknya keyakinan kelas ini kok kayaknya menarik ya. karena untuk kata-katanya kan katanya tidak boleh terlalu panjang sehingga mudah diingat. Monggo. Terima kasih Bu Dani. Oke, masih satu lagi ya Ibu Dani. Ini ada Ibu Ayu, Mbak Ayu ini teman magang saya ini. Monggo silakan Mbak Ayu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau di kelas saya itu lebih saya sebut dengan kesepakatan kelas seperti itu. Saya jarang sekali berbicara tentang peraturan karena peraturan itu lebih dominan seperti kita mengharuskan anak. Tapi di sini saya lebih menyebutkan kesepakatan karena saya ingin menggugah mereka menjalankan itu dengan sepenuh hati, bukan karena background ketakutan atau hukuman seperti itu. Biasanya yang saya buat kesepakatan dengan anak-anak ketika mereka pulang sekolah harus rapi sebelum pulang seperti mereka berangkat sekolah, itu dari pakaian maupun kelas mereka. Jadi bagaimana caranya mereka pulang itu kelas sudah rapi dan mereka secara pribadi juga sudah rapi. Seperti itu aja sih. Terima kasih. Oke, iya terima kasih Mbak Ayu. Ini kesepakatan itu seperti timbal balik kita ya, umpan balik kita. Kita dengan siswa itu menyampaikan pendapat. Nah, nanti apa ada perbedaan dengan keyakinan kelas? Monggo saya kembalikan lagi kepada Ibu Dani. Oke, baik. Nah, tadi Bu Lesti sudah menyampaikan beberapa peraturan di kelasnya, kemudian Bu Ayu juga begitu. Kalimat, apakah peraturan kelas yang jenengan buat semua itu sudah disepakati, dipahami, kemudian siswa panjenengan itu semua juga sudah tahu bahwa hal tersebut merupakan peraturan yang ada di kelas tersebut. Itulah perlunya kenapa kita juga harus mengetahui prosedur atau langkah-langkah pembentukan sebuah peraturan, sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini akan saya tampilkan slide selanjutnya. Oke. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, tadi Bu Lesti sudah menyampaikan bahwa mematuhi apa tadi?
Bisa saya dibantu Bu Titis? Bu Lesti tadi menyampaikan bahwasannya tadi di kelas Bu Lesti, bagaimana tadi Bu Lesti? Memakai Iya, seragam yang memakai rapi. seragam. Oh iya, memakai Memakai seragam. seragam yang rapi. Nah, apakah di kelas siswa tersebut sudah tahu alasan mengapa sih dia harus memakai baju yang rapi, seragam yang rapi? Di sini mereka akan bertanya-tanya, kenapa saya disuruh memakai seragam yang rapi, membersihkan tadi Bu Ayu membersihkan, merapikan meja tadi itu, kenapa kita harus disuruh? Intinya di sini ada perkataan antara murid dan guru yang terjadi misunderstanding. Mereka tidak mengerti atau tidak memahami untuk apa saya melakukan hal tersebut. Nah, keyakinan kelas di sini lebih kepada mereka memahami bahwa kita harus melakukan hal tersebut karena untuk ini, untuk menjadikan kita nilai, untuk mendapatkan nilai ini, prestis dalam diri kita, nilai-nilai yang kita pertahankan dari supaya selamat, supaya sehat, kemudian kita harus begini. Nah, itu harus diskusikan bersama murid-murid kita. Makanya kita dalam keyakinan kelas, dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada sebuah prosedur yang harus dilalui secara bersama di dalam kelas. Tadi betul kata Bu Ayu, kita tidak lebih kepada kesepakatan bukan kepada peraturan. Nah, sebenarnya saya yakin dari panjenengan semuanya sudah melakukan hal ini, tetapi belum termaknai bahwa ini adalah sebuah keyakinan, masih tercampur baur antara sebuah keyakinan dan sebuah peraturan yang mengharuskan siswanya tanpa mengetahui kenapa mereka melakukan hal tersebut, harus melakukan hal tersebut. Sehingga ada prosedur pembentukan keyakinan kelas di sini. Yang pertama, kita harus melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misalnya kita melihat sampah berserakan setelah kegiatan. Kemudian kita melihat juga bahwa siswa tidak mengabaikan sampah-sampah yang setelah mereka makan atau minum. Kita melihat hal tersebut. Kita ajak siswa untuk melihat apa yang terjadi di dalam kelas yang perlu dilakukan perbaikan, kemudian nilai apa yang mereka pahami tentang hal tersebut yang membuat mereka lebih baik atau kelas mereka tidak banyak sampahnya. Misalnya nilai kebersihan. Oke, monggo. Misalnya nilai kebersihan di sini. Atau nilai kesehatan. Jika kelas kita itu bersih, maka kita akan sehat. Jika kelas kita bersih, maka belajarnya akan nyaman. Mereka akan mengetahui bahwa nilai kenyamanan dan kesehatan dipertahankan untuk melakukan hal tersebut, untuk melaksanakan kebersihan tersebut. Sehingga mereka mencatat semua masukan-masukan di mana semua anggota bisa melihatnya. Jadi pendapat mereka tentang kondisi yang perlu diperbaiki di kelasnya itu dicatat oleh siswa. Kemudian di sini yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, mengubah kalimat negatif ke bentuk positif. Apabila kalimat-kalimat siswa yang diberikan dari mereka, catatan mereka yang diberikan kepada kita tempel di depan, misalnya dari si Ani, si A, si B, kita tempel. Kemudian terdapat kalimat misalnya dilarang memukul teman. Nah, di situ ada kalimat dilarang. Bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat positif atau memukul teman akan menyakiti. Nah, mereka tahu bahwa memukul teman di situ tidak boleh karena akan menyakiti temannya. Jadi tidak ada kalimat dilarang. Seolah-olah mereka itu dipaksa untuk tidak boleh melakukan hal tersebut. Tetapi kenapa ya saya kok dilarang memukul teman? Bagaimana kalimatnya jika memukul teman menyakiti? Nah, mereka tahu bahwa memukul teman itu menyakiti sehingga mereka tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang keempat, meninjau kembali kesepakatan dan menemukan nilai kebajikan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, dari kesepakatan yang didiskusikan oleh satu kelas, kita pilah-pilah
Kita rubah menjadi kalimat positif, kita kelompokkan yang sama, kemudian kita jadikan satu. Kalimat-kalimat tadi yang sama, mempunyai makna nilai yang sama, misalnya kesehatan tadi kan bisa jadi kebersihan juga untuk kesehatan, memakai masker untuk kesehatan, berarti kita ambil satu kata, kita tarik kesimpulan di menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan kan maknanya luas, bisa memakai masker, kemudian bisa bersih-bersih kelas, kan gitu. Jadi pendapat-pendapat dari siswa tadi yang sama, kita bantu untuk merubah menemukan nilai kebajikannya. Nah, pada kegiatan langkah keempat ini, kegiatan ini merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, meninjau kembali nilai kebajikan atau keyakinan yang ditemukan tidak lebih dari 3-7 keyakinan agar mudah diingat. Jadi anak-anak tadi yang sudah berjajak pendapat tadi, kita rapikan, kita temukan nilai-nilai kesamaan nilai-nilai tadi dari pendapat anak-anak kita, dari pendapat murid-murid kita menjadi bentuk-bentuk nilai yang harus disepakati tidak lebih dari 3-7 keyakinan setiap kelas. Setelah kesepakatan diperoleh, semua warga kelas menandatangani keyakinan tersebut. Memberikan signature-nya, memberikan tanda tangannya di bawah kesepakatan yang mereka, di bawah keyakinan yang telah mereka yakini tadi. Kita pun juga tanda tangan di situ. Tanda tangan, kemudian dengan happy, dengan bahagia mereka menyampaikan, inilah keyakinan yang saya yakini di kelas, dan apabila saya melakukan hal sebuah pelanggaran terhadap keyakinan yang saya yakini, apa yang akan saya dapatkan itu nanti ada. Kemudian meletakkan keyakinan tersebut di dinding atau tempat yang mudah dilihat. Seolah-olah ini adalah sebuah perjanjian yang sangat sakral, keyakinan kan, keyakinan. Jadi kita letakkan di depan kelas, boleh dihias atau apa, bahwasanya ketika lewat atau apa, saya baca keyakinan itu bahwa saya tidak akan melanggar keyakinan yang ada di kelas-kelas saya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh konkretnya keyakinan kelas, kalimat-kalimat ya untuk keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh. Nah, kita jadikan satu menjadi satu kalimat selalu bersikap positif. Nah, bersikap positif kan banyak. Itu tadi tidak boleh berarti masuk dalam satu keyakinan bahwa sikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, menjadi yang terbaik. Nah, ini misalnya gini, tidak boleh asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif, kita jadikan satu menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Menghormati adalah nilai universal, meminjam dan mengembalikan barang pada tempatnya. Kemudian tidak mencuri di kelas. Nah, misalnya ada jajak pendapat seperti itu. Maka kita jadikan satu, percaya dan menghormati, nilai percaya, nilai menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Setiap tugas harus diselesaikan tepat waktu, berarti komitmen terhadap setiap tugas. Kemudian yang terakhir, harus membantu temannya. Nah, kata harus kita ganti senantiasa membantu, baik teman, baik guru atau apa. Mereka yakin bahwa nilai kebajikan membantu teman itu adalah nilai-nilai yang harus mereka laksanakan, begitu. Jadi intinya dari kalimat yang negatif tadi, yang dari jajak pendapat, dari diskusi di kelas itu kita bantu bagaimana caranya menjadi sebuah keyakinan atau kalimat positif yang mereka akan senang hati untuk melakukannya, merasa tidak dipaksa. Contohnya jika ini adalah kalimat negatif, tidak boleh memukul teman. Akan beda nuansanya ketika dibuat kalimat selalu bersikap positif. Nah, mereka akan lihat, harus bisa positif. Mereka harus memahami kalau ini adalah kelas tingkat bawah, maka bagaimana bahasanya. Kebetulan ini adalah tingkat 5, jadi bahasanya juga sesuai dengan
tingkat kelasnya yang dipahami oleh anak sesuai dengan tingkatannya. Kemudian untuk pendalaman keyakinan kelas supaya apakah kalimat yang sudah saya buat ini sudah merupakan sebuah keyakinan atau masih terkesan peraturan, kita melakukan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya begini. Kalau itu sudah merupakan sebuah keyakinan, maka akan tampak seperti mereka melakukan ini tadi selalu bersikap positif, maka di sini akan tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Perbuatan realnya mereka akan menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti bersikap acuh tak acuh. Mereka tidak akan tampak seperti bersikap acuh tak acuh, maka mereka sudah menjalankan satu nilai bersikap positif. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Tampak seperti mereka memberikan hasil terbaik, tidak asal-asalan. Kalau tidak tampak seperti asal-asalan mengerjakan tugas, berarti mereka tidak menjalankan keyakinan itu. Terus kemudian yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Maka tampak seperti meminjam dan mengembalikan barang pada tempatnya. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang pada pemiliknya dan meletakkan barang seenaknya. Kemudian yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Maka tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak menyerahkan tugas. Yang terakhir, senantiasa membantu. Maka tampak seperti membantu setiap orang yang membutuhkan. Tidak tampak mengabaikan orang yang membutuhkan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, saya ingin open mic lagi. Silakan, monggo. Oke, silakan. Masih terkait keyakinan kelas ya, Bapak Ibu ya. Silakan kepada Bapak Nova, monggo dinyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa ya materinya ya. Ini sebetulnya sudah pernah kita lakukan tapi nggak tahu apa ini seperti apa. Dan ini sekarang materinya ternyata ini ternyata budaya positif itu seperti ini. Yang mau saya tanyakan ini kan kita mengukur pendalamannya keyakinan kelas tadi. Tampak seperti semuanya dilakukan dengan jejak pendapat dengan murid kita di dalam kelas. Dan kebetulan kalau di kelas kita kan ada pengajar selain kita, ada guru agama, ada guru BJOK juga. Nah, yang saya tanyakan itu apakah kesepakatan tersebut itu yang telah dijejak pendapat itu bisa juga dilakukan oleh guru tersebut? Karena yang saya khawatirkan yang terjadi itu kalau sudah ada kesepakatan itu ternyata gurunya beda, maka kesepakatannya pun beda. Nah, yang saya maksud di sini tipsnya bagaimana ya, Bu? Yang sehingga kita bisa kolaborasi, sehingga kesepakatan ini tidak hanya ketika guru ini saja, bukan wali kelas saja, ternyata semua guru yang mengajar di situ pun bisa melaksanakan kesepakatan tersebut. Terima kasih. Oke, langsung ke Ibu Dani ya. Monggo Ibu Dani. Langsung Baik. saja. Nah, betul sekali Bapak Nova. Ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan dengan tim satu kelas tadi, ternyata betul ketika guru lain datang, maka apa yang terjadi? Apakah mereka masih menjalankan keyakinan-keyakinan tersebut? Nah, inilah tujuan dari self-disiplin. Ketika motivasi ketiga terbentuk, mereka sudah menyadari bahwa keyakinan tersebutlah yang harus kita jalankan untuk mendapatkan nilai-nilai tadi. Nilai bersikap positif, nilai menghormati, kemudian nilai tadi saling percaya, misalnya berkomitmen. Jadi memang membutuhkan proses. Nah, bagaimana jika mereka diajar guru lain tidak menjalankan keyakinan tersebut? Nah, akan kita bahas pada
slide selanjutnya, apa yang akan kita lakukan manakala ini tidak berhasil atau belum timbul self-disiplin mereka, belum timbul sebagai guru juga, padahal sudah saya lakukan ini, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya ketika diajar guru agama kok kacau, kemudian berarti intinya mereka motivasi ketiga belum terlahir, masih sampai di motivasi yang terendah tadi biar tidak dapat hukuman dari Pak Nova. Jadi saya menjalankan ini biar saya mendapatkan hadiah dari Pak Nova supaya maka saya akan menjalankan ini. Nah, apa yang terjadi bila mana hal ini keyakinan tersebut tidak dijalankan? Akan saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelumnya? Apa langsung saja? Oke, lanjut aja Ibu Rani. Oke. Lanjut. Biar. Nah, bila mana keyakinan-keyakinan yang belum terbentuk ini, yang sudah terbentuk ini terjadi sebuah pelanggaran kesepakatan, tidak dijalankan nilai tersebut, tentunya kita harus menyusun sebuah strategi supaya nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati tadi itu bisa dijalankan. Nah, ini penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Ada hukuman atau sanksi atau berupa restitusi? Apa perbedaan antara tiga konsep tersebut? Mana yang harus kita terapkan sesuai dengan paradigma baru? Apakah hukuman, apa sanksi, apa restitusi? Ini adalah strategi kita untuk mengatasi bahwasannya tadi sesuai dengan katanya Bu Lesti tadi, kan harus ada motivasi eksternal. Betul, harus ada stimulus respon, tetapi tidak mengeneralisir semua kejadian. Manakala kejadian tersebut tidak berhasil, keyakinan kelas itu terjadi pelanggaran, maka strategi yang kita lakukan tetaplah adalah tiga konsep ini. Tetapi mana konsep yang terbaik akan saya sajikan sesuai dengan paradigma baru. Perbedaan tiga konsep hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak diajak diskusi sehingga bersifat satu arah. Terserah pemberi hukuman sehingga mereka akan mengingat dalam jangka panjang atas kesakitan yang diterima. Konsep yang pertama, strategi kita memberi hukuman. Kemudian yang kedua adalah sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi di sini lebih halus daripada hukuman karena murid sudah mengetahui apa yang akan diberikan apabila melanggar peraturan atau keyakinan. Namun mereka masih akan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Dan yang ketiga adalah sebuah restitusi. Paradigma baru dalam memberikan pemahaman atas pelanggaran peraturan, nilai kebajikan, atau keyakinan. Mari kita memahami sebuah restitusi di sini. Kalau hukuman seperti apa, sanksi seperti apa, restitusi seperti apa, mari kita memahaminya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada karakter yang dikuatkan di sini, menurut Goosen. Kemudian menurut Chelsom Goosen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Sekali lagi saya membuat sebuah clue bagaimana restitusi itu. Tentunya saya yakin di benak panjenengan semuanya hukuman, sanksi, dan restitusi seperti apa bentuknya. Nah, pada penerapan restitusi
ada 3 tahap yang disebut restitution triangle berdasarkan prinsip teori kontrol yang saya sampaikan tadi. Pada teori kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maka langkah pertama pada 3 tahap restitusi yaitu yang kita lakukan terhadap murid adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, sesuai teori kontrol semua perilaku mempunyai alasan, maka yang kita lakukan terhadap murid kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga, sesuai teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal, maka langkah yang kita lakukan tahap yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Bentuknya seperti apa nanti akan saya tayangkan pada YouTube pada video supaya lebih bisa dipahami. Sebelum saya tayangkan bentuk restitusi, maka akan saya sampaikan ini dulu. Contoh, bentuk ini, hukuman, sanksi, atau restitusi tadi. Seperti apa sih pemahamannya? Apakah sudah sama dengan yang saya sampaikan? Makna hukuman itu seperti apa? Kalimatnya, misalnya kalimatnya seperti apa? Kalau hukuman, sanksi, restitusi, apakah saya langsung saja ini bagaimana saya tawarkan pada audien? Bagaimana, apakah langsung saya sepertinya kalau Bapak Ibu guru sudah paham bagaimana arti hukuman dan konsekuensi ya Bu Dani ya. Mungkin Bapak Ibu penasaran restitusi itu bagaimana sih pelaksanaannya, dan kita sebagai guru harus bagaimana, muridnya juga bagaimana. Monggo dilanjutkan yang bab restitusi ini saja Bu Dani. Baik. Untuk restitusi ini saya yakin semua dari kita itu sebenarnya semua sudah melakukan, tetapi tidak tahu atau kacau tahapannya, kemudian itu apakah ini untuk yang terbaik atau apa. Ini intinya adalah konsekuensi atau hukuman atau restitusi masih campur baur konsepnya. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan itu setiap hari. Akan saya tayangkan mungkin ya, bentuk salah satu bentuk restitusi. Supaya lebih bisa real, konkret, alah seperti ini restitusi. Sebenarnya saya sudah melakukan hal tersebut, cuma saya belum mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah sebuah restitusi. Cuma begitu sebenarnya. Restitusi, oke. Ini ada sebuah kasus dan restitusinya. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah begini.
Ada apa sih sebenarnya? Ini proses menstabilkan identitas. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan Nabi juga beriman. Menurut Nabi, dia betul tidak teriak-teriak, tetapi menurut kalian Nabi teriak-teriak. Jadi ada dua versi pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan tidak teriak-teriak, yang satu mengatakan teriak-teriak. Menurut Mbak Lisa dan kawan-kawan, teriak-teriak yang seperti apa? Teriak-teriak itu suara keras yang membuat telinga sakit. Nanti suara keras gitu ya? Iya. Nah, menurut nanti mau gimana? Berarti kalau menurut Nabi itu bukan teriak-teriak yang teriak-teriak itu seperti tarzan. Nah, untuk menyamakan pendapat bagaimana kalau kita ambil jalan tengahnya? Jalannya begini, Nabi mengurangi volume suaranya supaya tidak terlalu keras seperti menurut teman-teman. Kemudian Lisa dan teman-teman juga harus saling mengingatkan, ini volumenya dikecilkan supaya kita tidak terganggu. Itu ya, bagaimana menurut kalian? Setuju nggak? Setuju. Apa ada ide lain? Tapi kalau ngomong volumenya dikecilin dong, jangan keras-keras, membuat telingaku sakit. Kalau ngomong dikurangi ya. Iya, ekspresi kamu membuat kita terganggu dan kamu juga bisa menjadi Karena Nabi sebenarnya kalau di rumah bagaimana sih Nabi atau pas lalu pikiran seperti itu? saya dulunya nggak punya Begitu teman-teman, jadi alasan Nabi selama ini dia itu nggak bisa ngomong keras di rumah karena sampai itu dia ingin mengekspresikan suaranya di sekolah. Tapi teman-temannya terganggu. Menurut Nabi dan teman-teman, kalau teriak-teriak itu belum bisa tidak siap. Gimana menurut Nabi? Oke, berarti sepakat ya, sepakat bahwa teriak-teriak itu bukan hal yang bagus. Dan kita sepakat juga tidak teriak-teriak ketika bermain ataupun di dalam sekolah. Ngomong secara sopan dan secara halus supaya tidak terjadi perselisihan. Baik, sepakat? Sepakat. Nah, kalau sudah begini, apakah Mbak Lisa, Mbak Dina, sama Mbak Meta memaafkan Nabi? Iya. Nabi ingin melakukan kebebasan dari berteriak teman-teman. Kalau di rumah, dia tak bisa teriak-teriak. Teman-teman juga harus memahami. Mbak Nabi juga harus memahami teman-teman bagaimana cara mengecilkan volumenya supaya bisa bersahabat dan berteman lagi di sekolah. Kan sudah yakin kalau berbuat teriak-teriak tidak bagus. Oke? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berdamai dengan saling apa? Menghormati. Terus apa ini? Saling memaafkan. Iya, saling memaafkan. Yuk, saling memaafkan, saling bersalaman. Kemudian, peluk Mbak Nafinya dong. Ayo, saling salam. Oke, nanti sudah bisa menerima ya. Oke. Minta maaf ya Nabi, sudah bersalah mengamu dan teriak dan membuat menangis. Maaf ya.
Udah nggak usah nangis lagi. Sekarang boleh berteman lagi sama kalian? Boleh. Yuk, main lagi sama-sama. Ya, ya. Terima kasih. Nah, intinya seperti itu restitusi. Sebenarnya sudah semuanya, saya yakin semua dari kita pernah melakukan hal tersebut. Tetapi kita masih belum paham konsep-konsep apa, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi harus menstabilkan identitas, kemudian akan saya tayangkan kembali ini apa saja langkah-langkahnya. Saya yakin semuanya walah begitu toh, itu sudah saya lakukan, cuma saya belum ada di titik sini. Saya belum ada di titik sini. Saya yakin semuanya pasti kalau guru yang baik pasti pernah melakukan hal tersebut. Tidak langsung memberi hukuman, tidak langsung memberikan sanksi, tetapi menanyakan, semua siswa diajak untuk memberikan pendapatnya atas apa yang terjadi. Jadi semua didengarkan pendapatnya, kemudian kembali ke keyakinan apa yang diyakini. Oh, itu salah toh. Oh, itu berarti tidak boleh toh, sehingga mereka sadar dan mereka diterima kembali di dalam kelompoknya. Intinya begitu. Menstabilkan identitas, kita akan menenangkan mereka, intinya menenangkan mereka bahwa itu adalah perbuatan wajar. Semua orang pernah melakukan hal tersebut. Jadi nggak langsung menyalahkan, kamu kok melakukan itu. Jadi nggak langsung menyalahkan gitu, tetapi memberikan penguatan kepada masing-masing. Mereka akan merasa percaya diri untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi oleh mereka. Seperti itu. Saya lanjutkan kan kepada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kenapa sih mereka melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran itu? Sebenarnya kita harus kembali kepada konsep kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Waduh, ini cuacanya sambil glodok-glodok Bapak Ibu di Japon di sini. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Sebenarnya manusia pada dasarnya itu membutuhkan hal tersebut. Bila mana 5 kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul reaksi dari apa yang mereka tidak dapatkan. Nah, contoh dari kasus ini, dari peristiwa ini adalah misalnya seseorang itu melakukan perkelahian, murid kita melakukan perkelahian dengan temannya. Apa yang dibutuhkan? Kita bisa menganalisa apakah mereka membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu lebih ke psikologis dan fisiologisnya. Kalau fisiologisnya itu misalnya makanan, tempat tinggal, kebutuhan untuk makan, minum, kemudian kalau psikologisnya itu mereka itu kebutuhan untuk merasa dihargai, bahwa saya itu harus dihargai. Saya melakukan ini untuk saya itu bahwa tolonglah perhatikan saya. Nah, begitu. Kalau cinta dan kasih sayang, mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang, mereka membutuhkan perhatian, mereka kurang perhatian di rumah. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Bu Lesti, di eksternalnya mereka itu, di lingkungannya ibunya, bapaknya kerja, mereka kurang perhatian. Mereka ingin menunjukkan hal-hal cinta, hal kasih pada seseorang yang bisa dipercaya namun tidak mendapatkannya, sehingga mereka mengungkapkan kekesalannya di sekolah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian ingin bebas, misalnya di rumah dikekang, enggak boleh ini, enggak boleh gitu, sehingga mereka gaduh di sekolah, gaduh di kelas, atau menangis sebebas-bebasnya karena mereka di rumah tidak boleh hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan atau hanya untuk fun. Mereka ya senang aja gangguin teman-temannya. Saya bisa tertawa karena saya kurang tertawa. Saya bisa melakukan jahil sama teman-teman karena saya lucu melihatnya. Jadi mereka butuh untuk tertawa di sini, untuk membuat dirinya senang. Kalau berkelahi di sini ada
kebutuhan menunjukkan kekuasaan, bahwa saya bisa mengalahkan kamu, saya lebih kuat dari kamu, sehingga mereka ingin menunjukkan kekuasaan atau power. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi, pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kemudian bagaimana kita menjalankan peran dengan paradigma baru dari serangkaian teori kontrol tadi, kemudian dari sebuah disiplin yang harus ditimbulkan oleh motivasi internal siswa, bahwa mereka memahami nilai-nilai yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian apa saja yang motivasi apa yang harus kita capai supaya kita bisa menciptakan self disiplin tadi. Kemudian dari kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan pelanggaran, dan bagaimana cara mengatasi dengan sebuah restitusi tadi, bagaimana kita sebagai guru menjalankan peran-peran tersebut menjadi satu kesatuan yang bisa menjadikan menjalankan fungsi kita sebagai fungsi kontrol terhadap anak didik kita, yaitu melalui model disiplin yang berpusat pada murid. Nah, model disiplin yang berpusat pada murid di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru di sini adalah sebagai seorang penghukum. Jadi peran kita itu sebagai seorang penghukum. Kita lihat, kita analisa di mana kita sekarang posisinya. Apakah saya masih dalam posisi sebagai seorang penghukum dalam menjalankan visi kontrol? Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Di mana fungsi kita sebagai menjalankan fungsi kontrol, bagaimana caranya kita mencapai titik sebagai seorang monitor atau pemantau sampai ke manajer ini yang diharapkan. Bagaimana sih kita sekarang posisinya? Mari kita analisa sendiri. Apakah kita masih di posisi penghukum? Contohnya seperti ini kalau posisi penghukum. Kita memberikan kalimat ini kepada murid kita. Patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu nggak laksanakan, kamu tak hukum. Nah, itu berarti kita masih menjalankan fungsi sebagai seorang penghukum. Fungsi kontrol kita itu masih jelek banget karena kita masih sering menggunakan posisi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang bersalah atau membuat orang merasa bersalah. Contohnya kalimatnya seperti ini, kita sering mengucapkan begini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya apa saknoe wong tuamu talah, kamu nakal begini. Nah, mereka akan merasa bersalah. Kita memaksa mereka untuk merasa bersalah, padahal mereka kadang juga nggak ngereken, karena tadi itu apa, kita nggak bisa mengontrol murid kita kalau dirinya sendiri tidak menginginkan atau menghendaki hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalnya murid kita melakukan kesalahan di kelas, acak-acak semua buku. Ya wes, bapak wes, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian posisi inilah yang ingin kita capai, kita sebagai seorang monitor atau pemantau. Kita mengawasi anak-anak kita, kemudian ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tanyakan apa yang telah kamu lakukan, nak. Terus kalau kamu melakukan ini, sanksinya apa sesuai dengan keyakinan kita. Misalnya, harapannya kita mencapai di posisi manajer, di mana tadi seperti pada tayangan video tadi, bagaimana ketika murid kita melakukan kesalahan, kita bisa mendudukkan mereka, menanyakan rencana apa selanjutnya setelah kamu melaksanakan kesalahan ini. Nah, ini tadi menggunakan restitusi dengan 3 tahapan tadi, sehingga mereka timbul rasa, oh saya melakukan kesalahan di sini, saya tidak akan melakukan ini karena begini efeknya. Kemudian saling memaafkan dan kembali ke komunitasnya atau kelompoknya. Posisi kontrol guru yang diharapkan kita mencapai titik monitor atau pemantau setidaknya, dan kalau bisa kita sampai di titik manajer ini. Selanjutnya selesai di sini. Terima kasih, materinya sudah tuntas semuanya. Silakan kalau ada sesi tanya jawab terakhir, saya lemparkan lagi ke audiens.
Oke, terima kasih Ibu Dani. Untuk sesi terakhir ya ini, Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau yang ingin memberikan kesan pesannya atas materi yang sudah disampaikan Ibu Dani, pendapatnya juga kami persilahkan Bapak Ibu. Sudah agak terang ini, insya Allah sinyalnya bagus. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini penampilan dari teman kita Bu Dani dibantu dengan Bu Artisian di sini begitu luar biasa. Kesan saya mulai dari awal materi sampai terakhir itu seperti apa ya? Saya naik roller coaster, Bu. Jadi ada saja apa? Ada Rasa yang pertanyaan iya. penasaran. Ada penasaran ya, bagaimana kelanjutannya, bagaimana. Jadi mungkin tadi yang pada saat awal materi kan saya diberikan kesempatan untuk bertanya, makanya saya langsung menanggapi, nanti bagaimana self disiplinnya? Ternyata terjawab dan akhirnya sampai ke restitusi yang ternyata itu sudah sering kita lakukan tapi kita tidak sadari selama ini. Jadi saya sangat mengapresiasi, terima kasih atas tambahan ilmunya dari Bu Dani. Saya sebagai guru sudah paham bahwa apapun yang ingin kita paksakan juga tidak akan mungkin diterima oleh orang lain. Jadi kita harus melihat keadaan personal dari siswa yang kita hadapi juga, kemudian mungkin latar belakangnya juga di rumah, dan kita juga menyesuaikan apa yang dia inginkan sebenarnya. Nah, jadi itu sudah terjawab dari materinya Bu Dani ini. Dengan pendidikan paradigma baru ini kita sebagai guru juga memberikan apa ya, satu pemahaman kepada tadi Bu Dani karena juga sudah lebih mahir mungkin. Jadi kami alhamdulillah sudah ada ilmu sedikit bahwa tidak boleh memaksakan aturan ataupun apa namanya tata tertib atau apa, tapi melalui kesepakatan walaupun itu hanya siswa. Jadi ada kesepakatan kedua belah pihak menanyakan, kemudian menyelesaikannya juga harus mengikuti apa yang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hanya itu mungkin kesan saya, sangat luar biasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Kan mahir, mungkin saya tahu lebih dulu. Masih sama-sama belajar. Sama-sama kita, Bu. belajar, iya, sama-sama sharing. Monggo Alhamdulillah. silakan. Oke, ini yang masih menyalakan kameranya Ibu Mika. Ibu Mika, silahkan menyampaikan kesan pesannya sepatah dua patah kata untuk Ibu Dani. Saya senang sekali dapat mengikuti materi yang sudah disampaikan sama Bu Dani ya. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali dan juga memberikan ilmu yang baru juga buat saya. Dan semoga nanti ke depannya bisa saya terapkan untuk siswa-siswa saya di sekolah. Terima kasih Bu Dani atas materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Sama-sama Ibu Mika. Monggo satu lagi Ya. mungkin. Masih menunggu satu lagi? Atau kita langsung isi Padletnya Bu Dani? Ya, Ini sudah saya di-share di ya. kolom chat. Silakan Bapak Ibu di klik. open di new tab atau apa itu linknya atau langsung diklik bisa. Ini cara menjawabnya adalah ini ada tombol plus di pojok kanan ini, silakan di tekan, kemudian ini diisi nama, kemudian yang bawah itu di sini jawaban dari pertanyaannya ini. Di sini ada satu peristiwa yang mana di sini saya minta analisa dari panjenengan semuanya. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Sabrina sebenarnya berdasarkan teori tadi yang saya sampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang mana sih yang dibutuhkan oleh Sabrina. Kemudian nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju. Nah, kemudian ini yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan dan bagaimana sikapnya. Tadi posisi manajer itu tadi seperti apa seharusnya dia itu ada 3 tindakan dalam segitiga restitusi tadi.
seharusnya dia mengatakan apa. Ini bisa menggunakan kalimat atau dialog, boleh menggunakan jawaban dialog, atau kira-kira kalau dia bicara sama Sabrina itu dia akan mengatakan apa sebenarnya kalau dia seorang mengambil posisi fungsinya sebagai seorang manajer, bukan seperti yang dideskripsikan pada peristiwa ini. Silakan dianalisa, dijawab langsung jawaban. Misalnya ini saya kasih contoh, namanya si F, kemudian jawaban nomor 1 apa, jawaban nomor 2 apa, jawaban nomor 3 apa. Langsung dipublish. Hasilnya akan tampak di layar nanti. Hasilnya akan tampak di layar dan saya juga akan langsung mengkoreksinya. Begitu. Ayo sesi terakhir, silakan diisi Padlet saya. Ini juga bisa nanti, juga bisa bagi yang ketinggalan atau kesulitan open Padletnya. Nah, ini akan tampak kalau ada yang menjawab, maka seperti ini. Misalnya ini emailnya Dani, namanya ini tadi nomor 1 jawabannya. Maka di sini saya akan menilai nilainya berapa dari 10 sampai 1 sampai 100 nilainya berapa. Misalnya jawaban panjenengan akan saya nilai per poinnya adalah 30, maka jawaban maksimalnya adalah 90. Misalnya betul semua maka dapat 90. Begini. Ini juga bisa kita terapkan sama siswa kita, pasti akan sangat menyenangkan. Ini sekedar contoh. Oke, sudah mengetik itu, tertampak beberapa teman kita mengetik. Ya, apakah kira-kira yang sudah menjawab? Silakan di scroll dibaca. Oh, ini ada yang menjawab langsung di sini. Yang dibutuhkan Sabrina adalah perhatian yang lebih bijak dari gurunya. Sabrina sudah berusaha datang tepat waktu. Kita tetap harus mengapresiasi usaha dan semangat Sabrina, mengingat alasan Sabrina bisa diterima. Tanda positif itu jenengan pencet, kemudian akan tampil kolom menjawabnya di situ, kemudian setelah diketik-ketik dipublish. Bukan dijawab di sini, di komentar saya. Oke Bapak Ibu, ini bisa dilanjutkan. Ini kebutuhan cinta dan kasih sayang berdasarkan teori dasarnya, kemudian nilai kerapian, nilai disiplin yang diyakini, kemudian ini tak pertanyaannya cuma begini, Sabrina, apakah tindakan kamu sudah benar? Nah, itu memberikan keyakinan tadi, poin kedua, langkah-langkah seorang manajer tadi, menanyakan kembali. Nah, nanti mungkin bisa menyusul waktu di rumah. Oke, iya. Karena waktu kita terbatas ini kan. Iya, sudah hampir 1,5 jam ya. Tapi saya harap semua nanti bisa berkontribusi di Padletnya buat tagihan tugas saya nanti. Oke. Sip. Bisa closing. Oke. Apakah sudah cukup Ibu Dani? Saya rasa sudah cukup kalau sudah tidak ada pertanyaan atau sanggahan atau apa. Oke, alhamdulillah tadi setelah mendengarkan materi dari Ibu Dani, kita harus meluruskan. Nah, itu masih ada yang mengetik ya Ibu Dani ya. Kita harus meluruskan lagi miskonsepsi yang keliru selama ini. Jadi kita mengubahnya menjadi paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan dari pengimbasan pada siang hari ini yaitu bahwa ketika ada siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan, sebagai guru kita wajib untuk melakukan restitusi. Sebenarnya memang kita sudah sering melakukan restitusi, tetapi terkadang teori posisi kontrol kita yang salah ya. Kebanyakan kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah gitu ya. Semoga next kita bisa menjadi
manajer atau minimal posisi pemantau ya. Jadi kita harus memperhatikan posisi kontrol kita sebagai manajer tujuannya. Kemudian kita juga harus melihat kebutuhan dasar siswa yang diinginkan. Apa sih siswa itu ingin apa seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah serangkaian kegiatan pengimbasan pada siang hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Semoga materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Dani bisa kita terapkan kepada siswa kita, murid kita, dan kita juga bisa merubah paradigma yang keliru dengan tujuan utama kita yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tutup acara siang hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semua.